Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Adha Lestari Asmar, guru IPA SMP Negeri 1 Candilara Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan, praktek pembelajaran inovatif di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Candilara Selatan untuk rencana aksi 4 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Wijaya MSI dan Ibu Haja Nuraini Hamzah MPD. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Candilara Selatan, Bapak Saiful Hadi SH MM atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama proses PPL ini. Dan ucapan terima kasih untuk seluruh tim kerja saya, Ibu Maurida Amalia SPD selaku observer dan Rapia selaku kameramen atas segala bantuan yang diberikan sehingga PPL saya berjalan dengan lancar. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Candilara Selatan atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama melaksanakan praktek pengalaman lapangan ini. Selamat menyaksikan. We believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillahirabbil-alamin, kalian semua sehat. Jadi bisa bertemu dengan Ibu di pertemuan hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba billahi rabbil alamin. Amin. Doa selesai. Saya mau cek dulu semangatnya dengan tepuk semangat. Siap ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Gilang? Izin. Gilang saja? Oke. Atas mejanya yang tidak berhubungan dengan IPA boleh disingkirkan. Posisi duduknya diperhatikan. Siap belajar semuanya? Siap. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Listrik statis. Oke, kita belajar tentang listrik statis. Siapa yang masih ingat bagaimana listrik statis bisa terjadi? Boleh angkat tangan? Oke, coba Ana apa? Listrik statis terjadi karena terdapat perbedaan potensial pada muatan. Iya, terjadi karena adanya perbedaan muatan. Ada berapa jenis muatan? Dua. Apa itu yang pertama? Dengan? Iya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau muatan positif bertemu dengan sesamanya sama-sama positif, interaksi apa yang terjadi? Tolak kalau dia berbeda jenis, positif dengan negatif yang bertemu, apa yang terjadi interaksinya? Iya, betul, tarik menarik. Nah, sekarang perhatikan yang Ibu gambar di depan. Nah, ini ada muatan positif. Nah, kalau muatan positif itu beda potensialnya tinggi atau rendah? Tinggi. Oke, tinggi. Kalau dia positif, beda potensialnya tinggi. Kalau muatan negatif, beda potensialnya rendah. Kebalikannya ya. Nah, yang berpindah itu apa? Muatan positif atau muatan negatif? Proton atau elektron yang berpindah?
elektron. Nah, nanti ini dia akan berpindah elektron dari beda potensial rendah ke beda potensial yang tinggi. Nah, ketika dia dihubungkan dengan suatu hantaran, nah, ini nanti elektronnya akan berpindah secara terus-menerus atau secara kontinu. Inilah yang disebut dengan listrik dinamis, ya. Pergerakan elektron secara terus-menerus. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sana itu gambar apa? Sepeda. Kemudian yang di sebelah ada lampu yang sedang menyala. Nah, bagaimana, kenapa sepeda itu sekarang biar tidak di kayu dia tetap bisa berjalan? Itu dibantu dengan apa? Listrik. Kemudian lampu bisa menyala juga dibantu dengan listrik. Nah, kedua benda tersebut ini termasuk contoh aplikasi apa? Listrik statis atau listrik dinamis? Iya. Bagaimana jika listrik mati selama setahun? Apa yang akan terjadi? Perhatikan videonya. Bulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Nah, kembali Untuk ke lagi, zaman dulu. mari tukar dengan sapi. Apa pesan yang bisa diambil? Jadi walaupun listrik itu sudah menjadi bahan pokok, tetap kita harus menggunakannya dengan bijak. Contoh paling sederhana yang bisa kalian lakukan dengan mencabut colokan cas handphone kalian ketika sudah tidak lagi digunakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, jadi kita akan menerapkan model discovery learning dengan berbantuan metode praktikum sederhana. Saya harap setelah pembelajaran ini kalian dapat menyebutkan sumber arus listrik dengan tepat. Mengapa kita penting mempelajari tentang listrik dinamis, khususnya rangkaian listrik, supaya kalian bisa memahami karakter rangkaian listrik. Ada 3 penilaian yang akan saya lakukan pada pertemuan kali ini. Yang pertama penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Perhatikan lampu listrik di rumahmu. Ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Silahkan kalian merumuskan masalah yang berkaitan dengan video tadi, minimal 2 pertanyaan. Saya kasih waktu 5 menit, bisa ya? Oke, sekarang silahkan ditulis rumusan masalahnya. Siapa yang mau membacakan pertanyaan yang sudah dibuat? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Ana dulu berdiri. Bacakan pertanyaannya. Bagaimanakah caramu untuk mengetahui adanya arus listrik yang mengalir dalam kabel? Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Tadi juga Ibu sempat berkeliling dan melihat rumusan masalah yang kalian buat, dan kurang lebih sama seperti yang ada di depan ya. Silahkan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Di depan itu sudah ada pembagian kelompoknya. Oke, sekarang perhatikan, kita akan melakukan kegiatan yang pertama ya. Nah, di sini kita akan melakukan perangkaian alat untuk mengetahui bagaimana rangkaian untuk rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Di sini apa alat dan bahan yang digunakan? Alat dan bahan yang digunakan ada kabel catu daya. Jadi sekarang saya minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil masing-masing satu kit IPA yang rangkai berdasarkan gambar yang ada di LKPD-nya. Silakan sekarang.
Jadi kalau V itu untuk mengukur tegangan, volt ya satuannya. Kalau dia digeser ada tulisan A berarti mengukur arus dengan satuan ampere, makanya di sini A. Ya, kemudian di sebelah sini itu apa namanya? Yang di sebelah sini namanya batas ukur. Kemudian di sini skala ukurnya juga ada dua, ada yang di atas, ada yang di bawah. Terserah kalian mau pakai yang mana. Di bagian depan itu sudah ada juga penjelasannya bagaimana cara membaca ampermeter. Yang pertama, itu kalian baca dulu berapa skala yang ditunjuk. Kalau dia pakai skala yang di atas, berarti setiap satu skala ini nilainya adalah 1. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia di sini, berarti berapa ini skalanya? 23. Paham? Ya, sama dengan nilai tunjuk jarum dibagi nilai maksimum dikali batas ukur. 20. Nah, tulis. Yang mana lebih terang lampunya? Iya. Berarti di sini nanti tulis terang, di bawah lebih terang. Oke. Yang kelompok pertama mau maju silakan angkat tangan. Boleh, yang di belakang dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Nur Ainayati sebagai moderator, sebelah saya Siti Khadijah, Juhai dan Fadil. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Siti Khadijah. Rumusan masalah. Bagaimana cara untuk mengetahui adanya arus listrik yang mengalir dalam kabel? 2. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu dan yang tidak dapat menyalakan lampu? Hasil pengamatan. Kedudukan saklar tertutup, lampunya menyala. Terbuka, lampunya tidak menyala. Rangkaian tertutup, artinya rangkaian ini menghubungkan kutub positif dan negatif sumber arus listrik, sehingga arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian ini. Demikian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Apa syarat mengalirnya arus listrik? Syarat mengalirnya arus listrik adalah 1. Adanya sumber tegangan sebagai sumber energi. 2. Rangkaian listriknya merupakan rangkaian tertutup. Bagaimana, Sudah? Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Rangkaian listrik tertutup itu rangkaian listrik dengan setiap ujung kabel tersambung dengan baik pada lampu dan sumber arus listrik. Bisa baterai, bisa juga dari generator. Kemudian kalau rangkaian listrik terbuka itu adalah rangkaian listrik yang salah satu atau beberapa ujung kabelnya itu tidak tersambung pada lampu atau tidak tersambung pada sumber arus listrik. Kemudian besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup itu sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Arah arus listrik itu selalu berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Ini ingat baik-baik. Nah, piramida Qt ini memudahkan kalian untuk memahami rumus tentang muatan listrik. Jadi perhatikan Q-nya ada di atas jomblo sendiri, yang di bawah I dan T dia berpasangan. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin menghitung berapa besarnya muatan, maka ditutup muatannya di sini ya. Berarti sisa I dan T. Kalau dia bersebelahan berarti dia diapakan?
dikali, betul. Sebuah penghantar mengalir muatan sebanyak 45 kolom dalam waktu 3 menit. Berapa besar kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut? Untuk soal yang hitungan, ingat selalu ditulis yang pertama apa? Apa yang diketahui pertama? 45 kolom. Apa? Q. Muatannya 45 kolom. Kita singkat C saja. Dalam waktu berapa menit? Oke, T-nya 3. Ini harus diubah ke sekon atau detik. 1 menit berapa detik? 6. Oke, berarti kalau 3 menit berapa detik? Oke, 180 detik. Yang ditanyakan, berapa besar kuat arus listriknya? Bagaimana penyelesaiannya? Berarti I sama dengan Q tadi ya? Iya, Q per T. Q-nya berapa? 40. T-nya berapa? Berapa 45 bagi 180? Silakan dihitung. 25 ampere. Paham sampai sini? Oke, sekarang silakan keluarkan handphonenya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Dibuka di myquiz.com. Siapa yang juaranya? Oh, Nina, Ana, Juhai. Ini boleh yang tadi juara siapa? 1, 2. Kelompok yang kerjanya paling bagus ya dan kompak itu jatuh pada kelompok 2. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Nah nih, saya kasih pulpen 1 orang 1. Tepuk, tepuk, pundak, tepuk, snack. Mana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Kalau pusing silakan pegang kepala, kalau senang silakan unjuk gigi ya. Saya hitung 1 sampai 3, silakan keluarkan ekspresinya. 1, 2, 3. Oke, ada yang senyum, ada yang pusing. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya ada pantun. Hati sakit jika ada yang dendam. Batin terluka jika ada yang dendam. Pikiran sakit kalau listrik padam. Karena hidup bagaikan di masa silam. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hantaran listrik ya. Jadi dibaca materinya untuk pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Rizda. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.